Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinda Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam kesempatan video kali ini saya mempunyai beberapa tanaman hias sansevieria dan beberapa ukuran pot ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya akan sharing mengenai ukuran pot ya. Ukuran pot yang cocok untuk tanaman sansevieria ya. Ukuran pot, bahan pot, dan warna pot juga itu sangat berpengaruh pada kualitas tanaman ini sendiri ya teman-teman ya. Yang pertama ukuran pot ya. Ukuran pot dari yang kecil sampai yang besar ini yang ada di sini ya. Ini hanya sampel saja, ada yang lebih kecil lagi dan ada yang lebih besar lagi sebenarnya teman-teman ya. Untuk ukuran pot yang pertama ini ada pot 9, pot 10, pot 12 dan pot 15 ya teman-teman ya. Ini ukuran pot pada sansevieria ini sama saja dengan tanaman yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tanamannya kecil, kita taruh juga di pot yang kecil ya teman-teman ya. Kita punya tanaman seperti ini, pasti kita taruhnya di pot yang ukurannya sebesar ini juga ya teman-teman ya. Karena harus menyesuaikan teman-teman ya. Jika teman-teman punya tanaman yang besar, nggak mungkin kan teman-teman punya tanaman sebesar ini ditaruh di pot yang ukuran ini, nggak mungkin ya teman-teman ya. Ini di ukuran 12 ditaruh di pot ukuran 10, pasti dia terlalu kecil ya teman-teman ya. Di sini teman-teman, jika teman-teman mempunyai tanaman yang kecil seperti ini dan nantinya sudah mulai besar, tanamannya sudah mulai banyak, maka teman-teman harus segera memindahkannya ke pot yang lebih besar. Minimal potnya ukuran 12 seperti ini atau pot ukuran 15. Karena jika tanaman ini sudah banyak, nantinya sudah rimbun, maka dia jika dibiarkan di tempat yang kecil seperti ini, pertumbuhannya akan lambat teman-teman ya. Akan lambat dan tidak akan maksimal, karena di dalamnya itu akarnya akan bergerombol teman-teman ya. Dia akan rebutan makanan ya, kurang makanan ya seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman mempunyai tanaman yang seperti ini masih kecil, dibiarkan di pot yang kecil seperti ini tidak masalah. Tapi nantinya jika sudah tumbuh anakan lagi menjadi 3, maka cepat-cepat pindahin lah teman-teman ya, agar pertumbuhannya bagus dan maksimal ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah sebaliknya seterusnya, jika mempunyai tanaman yang seperti ini dan mulai membesar, nanti teman-teman tidak pindahin ke pot yang lebih besarnya lagi, maka dia akan kurang maksimal juga ya teman-teman pertumbuhannya. Karena di dalam itu pasti penuh ya akarnya itu teman-teman, akan berdesak-desakan. Sudah saya buktikan ya, jika pertumbuhannya ini, contohnya si Gabriela ini ya teman-teman ya, jika nanti sudah agak besar dikit dia tidak pindah, maka seluruh pot ini penuh dengan akar teman-teman ya. Sudah saya buktikan ya. Jadi dia pertumbuhannya tidak maksimal. Kecuali ya teman-teman pengen membuat apa namanya itu bonsai ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin membuat bonsai, maka ya udah biarin aja si potnya itu nggak usah dipindahkan ke pot yang lebih besar, maka dia pertumbuhannya akan lambat, tidak secepat yang jika dipindahkan dengan pot yang lebih besar ya teman-teman ya. Ini semuanya bertahap saya pindahkan ya teman-teman ya. Ini contohnya si paten ini ya teman-teman ya, dari pot yang kecil sampai pot yang besar, dan alhamdulillah sekarang pertumbuhannya sudah sebesar ini ya teman-teman ya. Jadi ukuran pot menyesuaikan dengan si besarnya tanaman ya. Dulu ini dari pot yang kecil seperti ini, pot 10,
naik ke pot 12, naik ke pot 15 sekarang teman-teman ya. Jadi teman-teman jika ingin tanamannya di rumah itu pertumbuhannya bagus, perkembangannya bagus, jadi gantilah potnya teman-teman ya. Jika tanamannya sudah terlalu besar daripada potnya, maka segera ganti ke pot yang lebih besar agar pertumbuhannya lebih bagus, lebih maksimal ya teman-teman ya. Jangan juga dibalik ya, ini potnya gede seperti ini, misalkan tanamannya kecil misalkan seperti ini ya. Ya itu juga kurang bagus teman-teman ya di situ. Maka di situ kadang-kadang kalau misalkan medianya tidak poros, airnya itu akan ngembeng gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan tanamannya kecil, potnya gede seperti ini, maka dia medianya akan cenderung lembab ya teman-teman, seperti itu. Jadi ukuran pot mempengaruhi juga untuk pertumbuhan tanaman. Dan juga si jenis pot ya, kalau yang paling bagus itu emang pot keramik ya teman-teman ya. Pot keramik itu bagus ya untuk si tanaman ini, karena dia terbuat dari keramik, itu dari bahannya tanah ya teman-teman ya. Kalau ini masih pot plastik, hampir mirip dengan pot keramik ya teman-teman ya, cuman bentuknya aja kayak pot keramik. Pot keramik itu sangat bagus teman-teman ya untuk tanaman, karena dia sangat adem ya, tidak menimbulkan panas gitu ya, adem, berbahan tanah itu adem ya buat tanaman itu. Beda dengan pot yang bahan-bahan plastik gitu teman-teman ya. Saya juga diajarin oleh senior-senior sansei ya, pot keramik itu bagus untuk tanaman ya teman-teman ya. Bahannya itu karena terbuat dari tanah ya teman-teman ya, berbeda dengan pot-pot plastik. Dan warna pot juga ini berpengaruh juga teman-teman ya. Pot putih, pot hitam ya, sangat berpengaruh juga ya untuk perform tanaman ya teman-teman ya, walaupun tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya, tapi ada pengaruhnya teman-teman ya. Pot misalkan warna putih, warna hitam gitu ya, ya seperti yang dipelajari di ilmu fisika ya, warna putih dan warna hitam itu kan terhadap cahaya beda ininya ya teman-teman ya, reaksinya ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Untuk penggunaan pot ya, penggunaan pot dari ukuran, dari bahan, dan dari warna juga teman-teman ya, sangat berpengaruh ya, terutama ukuran ya teman-teman. Jadi untuk ukuran pot ini disesuaikan dengan ukuran tanamannya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.